Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibuat oleh kelompok 1 yang beranggotakan Azni Alessandra, Ananda Naura, Bazlina Gaisani, Fadia Indah Azahra, Januar Hafid, Dava Hadiana, Natasha Desviani, Safa Yunzira, dan Serli Altarahma. Topik yang akan dibahas oleh kami kali ini yaitu kajian teori, kasus, dan solusi. Pemetaan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wilayah merupakan salah satu bagian pokok sebuah negara. Tiap negara memiliki wilayah tertentu dengan batas yang ditentukan berdasarkan perjanjian internasional. Berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut wilayah negara adalah salah satu unsur negara yang merupakan salah satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di bawahnya. Dapat diidentifikasikan, Indonesia memiliki 4 bagian, yaitu daratan, lautan, udara, dan ekstrateritorial. Yang pertama, pembagian wilayah laut di Indonesia dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu zona laut teritorial, zona landas kontinen, zona ekonomi eksklusif. Yang dimaksud oleh zona laut teritorial adalah garis hayal yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas. Zona landas kontinen adalah secara geologis maupun morfologi merupakan kelanjutan dari sebuah kontinen benua, kedalaman lautnya kurang dari 150 meter. Zona ekonomi eksklusif adalah jalur langit selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka diukur dari garis dasar. Daratan adalah bagian permukaan bumi yang secara tetap tidak tertutupi oleh air laut. Potensi wilayah daratan Indonesia tidak kalah besarnya dengan wilayah lautan. Di wilayah daratan Indonesia mempunyai banyaknya ratusan sungai, hamparan ribuan hektar area hutan, persawahan, dan perkebunan. Selain itu, di atas daratan Indonesia banyak berdirinya kokoh gedung-gedung lembaga pemerintahan, pusat perbelanjaan, permukiman penduduk. Di bawah daratan Indonesia juga terkandung kekayaan alam yang melimpah berupa bahan tambang seperti emas, batu bara, perak, tembaga, dan sebagainya. Hal yang disebutkan tadi merupakan anugerah Tuhan yang harus kita syukuri. Selain wilayah lautan dan daratan, Indonesia juga mempunyai kekuasaan atas wilayah udara. Wilayah udara Indonesia adalah ruang udara yang terletak di atas permukaan wilayah daratan dan lautan Republik Indonesia. Berdasarkan Konvensi Chicago tahun 1944 tentang penerbangan sipil internasional dijelaskan bahwa setiap negara mempunyai kedaulatan yang itu dan eksklusif di ruang udara yang ada di atas wilayah negaranya. Negara kita mempunyai kekuasaan utuh atas seluruh wilayah udara yang berada di atas wilayah daratan dan lautan. Yang terakhir, wilayah ekstrateritorial. Ekstrateritorial ini merupakan wilayah negara kita yang dalam kenyataannya terdapat di wilayah negara lain. Keberadaan wilayah ini diakui oleh hukum internasional. Perwujudan dari wilayah ini adalah kantor-kantor perwakilan diplomatik Republik Indonesia di negara lain. Batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia secara geografis: Malaysia, Singapura, Palau, Filipina, dan Laut Cina Selatan, Timur Leste, dan Samudra Hindia. Hal ini merupakan batas-batas wilayah dari Indonesia. Dilansir dari buku Pendidikan Lingkungan Sosial, Budaya dan Teknologi PLSBT 2021, karya Haji Sutrisna, berikut batas-batas wilayah Indonesia. Sebelah utara, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Palau, Filipina, dan Laut Cina Selatan. Kalau sebelah selatan, Indonesia berbatasan dengan Timur Leste,
Australia, serta Samudra Hindia. Sebelah barat juga Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia. Sebelah timur, Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Berikut batas wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia secara astronomis. Batas wilayah Indonesia secara astronomis dikutip dari buku Keanekaragaman Suku dan Budaya Indonesia tahun 2019, karya Kusnanto. Letak Indonesia secara astronomis adalah 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur dan sampai 141 bujur timur. Wilayah Indonesia paling utara terletak di Pulau W.E. Nangro Aceh Darussalam. Wilayah Indonesia paling selatan berada di Pulau Rote Nusa Tenggara Timur. Wilayah Indonesia paling barat ada di Pulau Beureum Nangro Aceh Darussalam. Dan wilayah Indonesia paling timur adalah Sungai Fly di Merauke, Papua. Apa wilayah di Indonesia mempunyai kasus? Kita simak baik-baik aja yuk. Yang pertama, kasus di wilayah udara. Konon katanya, Jakarta masih menjadi polusi udara terburuk di antara ibu kota negara lain di Asia Tenggara. Kira-kira solusinya apa ya? Solusinya, berjalan kaki atau naik sepeda jika ingin berpergian jarak dekat, dan hindari penggunaan kantong plastik yang berlebihan. Yang kedua, kasus di wilayah laut. Indonesia menjadi salah satu negara penyumbang sampah terbesar di laut. Kira-kira apa sih solusinya? Solusinya, gunakan botol minum, menggunakan kantong belanja, mengurangi makanan dan minuman kemasan, hindari alat makan sekali pakai. Yang ketiga, kasus dalam wilayah daratan. Kasus di dalam wilayah daratan itu paling sering kita temukan di dalam berita ya. Apa sih kasusnya? Kebakaran hutan dan lahan. Solusi cara menghindari itu gimana ya? Nah, caranya tuh kita hindari membakar sampah di lahan atau hutan, memberikan jarak pembakaran, tidak membuang puntung rokok sembarangan di area hutan ataupun lahan, melakukan patroli dan pengawasan rutin pada tempat-tempat yang memang rawan terjadinya kebakaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.